Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Gas melon naik, pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Ratusan siswa-siswi resmi dikukuhkan sebagai penghafal Al-Quran. Bukti nyata komitmen Yayasan Ukhuwah dalam melahirkan generasi Qurani. Semarak hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Polres Balangan gelar upacara dan aksi sosial. Lonjakan harga gas LPG 3 kg di sejumlah titik di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota mengambil langkah cepat dengan menggelar operasi pasar gas melon Kamis 3 Juli kemarin. Fokus pelaksanaan dan pengawasan pasar murah ini dipusatkan di kantor Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, salah satu wilayah yang banyak dikeluhkan warga. Harga tukar LPG 3 kg di lapangan sempat melonjak hingga Rp40.000 per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.500. Sebenarnya hasil koordinasi kami dengan pihak Pertamina, LPG ini kan dalam langka karena kuota untuk Banjarmasin ini sebenarnya cukup ya. Dan kalau terjadi kenaikan harga itu kan tingkat pengecer ya. Dan mungkin karena pengecer tidak banyak mendapatkan dari pangkalan karena memang dibatasi maksimum itu hanya 10% di kota pangkalan. Kemudian kenapa terjadi tidak pemerataan distribusi karena memang di bulan Mei dan Juni kemarin kan banyak libur lah tanggal merah, jadi ada tidak ada kopi, ada malam, jadi waktunya di lain hari itu yang membuat tidak pemerataan. Operasi pasar ini diharapkan menjawab keresahan warga sekaligus menstabilkan harga di pasaran, serta menjadi upaya konkret pemerintah kota dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan gas LPG 3 kg. Fuday Danut Fidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mencetak generasi Qurani terus menjadi misi utama Madrasah Tahfiz Ukhuwah Banjarmasin. Melalui kegiatan daurah tahfiz ke-19 dan wisuda akbar ke-9, ratusan siswa-siswi resmi dikukuhkan sebagai penghafal Al-Quran. Berlokasi di Gedung Serbaguna Yayasan Ukhuwah, Jalan Lingkar Dalam, Banjarmasin, kegiatan ini menjadi puncak dari proses panjang perjuangan para santri dalam menghafal 30 juz Al-Quran. Kepala Madrasah Ustadz Syaifullah menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari akselerasi pembelajaran guna mempercepat pencapaian target hafalan siswa. Tak sekadar menghafal, Ustadz Syaifullah menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dan akhlakul karimah bagi para wisudawan. Untuk saat ini, alhamdulillah, Madrasah Tahfiz Ukhuwah telah mencetak penghafal Al-Quran yang hafiz-hafizah 30 juz, genap 100 orang untuk tahun 2025 ini. 2025 ini, iya. Tujuan utamanya apa, Ustaz? Tentu tujuan utamanya adalah selain mereka bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar secara mungkin, juga kita ingin menumbuhkan rasa cinta dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka dalam keseharian mereka. Pelaksanaan daurah ini adalah bagaimana para siswa-siswi kita itu semakin dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai temannya dalam kesehariannya. Dan harapannya mereka bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlakul karimah, bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Wakil Ketua Yayasan Ukhuwah menambahkan, capaian anak-anak tahfiz ini dalam satu pekan bisa sampai 1.300 baris, suatu capaian yang sangat luar biasa.
satu hal yang luar biasa adalah semangat anak-anak yang bisa makan. Jadi yang betul-betul bikin haru, sehingga kemudian sampaiannya dalam satu pekan itu ada sampai 1.300 baris. Itu perjuangan luar biasa. Yang mudah-mudahan bagi Anda yang sedang menyaksikan di Gabung itu bisa terus dijaga dimanapun kalian sekolah, tetap terus dijaga di Gabung sehingga kemudian membawa kebaikan bagi keluarga dan sebagai masyarakat. Iya. Sebanyak 716 wisudawan dan 23 diantaranya berhasil menghatamkan 30 juz, menjadi bukti nyata komitmen Yayasan Ukhuwah dalam melahirkan generasi Qur'ani. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pembagian rapor di SDIT dan SDIT 2 Ukhuwah Banjarmasin tahun pelajaran 2024-2025 bukan sekadar seremoni tutup semester, tapi jadi momentum penting membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar project penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Kepala SDIT Ukhuwah 2, Ustaz Abdul Muhsin mengatakan kegiatan ini menjadi sarana melaporkan perkembangan siswa dari sisi akademik, akhlak hingga keterampilan. Wali kelas menyampaikan informasi lengkap kepada orang tua mengenai capaian belajar anak-anak, mulai dari nilai mata pelajaran, sikap, hingga kemandirian dan prestasi non-akademik. Tujuannya adalah menyelaraskan langkah antara sekolah dan keluarga demi mewujudkan generasi berakhlak, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Hari ini juga ada hasil dari kegiatan P5 yang mana itu ada di kegiatan dari kurikulum Merdeka, jadi penguatan karakter. Hari ini ada bazar P5 yang dilakukan oleh masing-masing jenjang. Kemudian juga kegiatannya adalah menyampaikan informasi perkembangan siswa masing-masing anak, sehingga dari sisi akademiknya seperti apa, sisi akhlaknya bagaimana, keterampilannya seperti apa, disampaikan oleh wali kelas sebagai informasi untuk perkembangan kedepannya di jenjang berikutnya sebagai tindak lanjut. Kemudian berikutnya adalah ajang silaturahim antara orang tua dan guru dalam rangka membangun sinergi kolaborasi agar pendidikan anak di SDIT Ukhuwah dan SDIT 2 bisa terlaksana dengan kerjasama antara sekolah dan orang tua di rumah, termasuk juga masyarakat. Harapannya kolaborasi ini terus ditingkatkan demi membentuk anak-anak yang soleh, berprestasi, dan siap menghadapi masa depan. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Gas melon naik, pemerintah kota Banjarmasin turun tangan. Ratusan siswa-siswi resmi dikukuhkan sebagai penghafal Al-Quran. Bukti nyata komitmen Yayasan Ukhuwah dalam melahirkan generasi Qur'ani. Semarak hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Polres Balangan gelar upacara dan aksi sosial. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Balangan menggelar upacara peringatan yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Balangan. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi
dan dihadiri unsur Forkopimda, PJ Sekda Balangan Sufrianor, jajaran TNI Polri serta mahasiswa. Kapolres menyampaikan peringatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia di halaman kantor pemerintahan masing-masing sebagai simbol sinergitas antar institusi. Sebelumnya, Polres Balangan juga telah melaksanakan rangkaian kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Salah satunya adalah program bedah rumah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Balangan. Dari target 1.000 unit, 100 unit diantaranya dilaksanakan oleh Polres Balangan. Semangat Hari Bayangkara menjadi momentum Polres Balangan untuk terus hadir dan mengabdi bagi masyarakat. Jadi sesuai dengan moto Hari Bayangkara ke-79 ini, Polri untuk masyarakat, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, berikut juga dengan kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Contohnya kemarin kita laksanakan program bedah rumah yang mana Pemda mencanangkan 1.000 unit, kemudian sudah dikerjasamakan dengan Polres Balangan itu sebanyak 150 unit. Alhamdulillah kemarin sudah dibuka atau disimboliskan oleh Bapak Kapolda Kalimantan Selatan terkait dengan program bedah rumah yang dikolaborasikan dengan Polres Balangan. Kemudian juga kemarin kita melaksanakan kegiatan kunjungan anak stunting, kemudian bakti-bakti sosial lainnya kepada masyarakat dan purnawirawan maupun warakauri dari kita keluarga besar kepolisian. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Harapannya terkait dengan Hari Bayangkara. Pasar murah ke-41 yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan bekerja sama dengan DKP 3, Perum Bulog, dan sejumlah produsen FMCG disambut antusias warga Desa Simpang 3. Kegiatan ini menjadi program rutin pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi. Turut hadir perangkat desa, tim penggerak PKK, jajaran Polsek Lampihong, dan perangkat Kecamatan Lampihong yang mendukung kelancaran acara. Tujuan dari kegiatan pasar murah ini adalah untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Balangan serta membantu warga Desa Simpang 3 untuk mendapatkan harga bahan pokok bersubsidi dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Harapannya kegiatan pasar murah ini lebih banyak lagi, kegiatannya lebih menyebar sehingga bisa menjangkau desa-desa lain di Kabupaten Balangan. Sejak pagi warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya dengan harga di bawah pasaran. Ya, untuk pasar murah ini harapan kedepannya bisa diulang kembali lah, supaya masyarakat kami ini nyaman dapat belanja harganya murah sedikit. Pasar murah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Balangan terhadap kebutuhan ekonomi warganya. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Gas melon naik, pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Ratusan siswa-siswi resmi dikukuhkan sebagai penghafal Al-Quran. Bukti nyata komitmen Yayasan Ukhuwah dalam melahirkan generasi Qur'ani. Semarak Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Polres Balangan gelar upacara dan aksi sosial. Polsek Lumpang Hulu Kabupaten Kota Baru berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial K berusia 42 tahun warga desa Cantung Kiri Hilir diamankan petugas bersama barang bukti sabu seberat 10,05 gram dan sejumlah alat hisap sabu. Kapolsek Lumpang Hulu Ibda Agus Setiawan menjelaskan pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di kawasan RT 02 Desa Cantung Kiri Hilir. Setelah dilakukan penyelidikan, penggerebekan dilakukan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di rumah terduga pelaku. Selain sabu, polisi juga mengamankan 1 timbangan digital, 2 handphone, dompet berisi kartu identitas dan buku tabungan, beberapa alat hisap, korek api, serta uang tunai sebesar Rp715.000. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengakui barang tersebut miliknya dan akan diedarkan kembali. Pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi Antik 2025 yang digelar serentak oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan. Polsek Lumpang Hulu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas narkoba, serta mengajak masyarakat aktif memberikan informasi demi menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran narkotika. Ardian Syah dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru.
Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.